Bab 073, Kedatangan Christian Smith. Christian baru saja mendarat di bandara bersama dengan Arthur asistennya. Mereka menggunakan pesawat pribadi. Begitu Christian turun dari tangga, Arthur yang tertinggal di belakang menarik nafasnya tepat di depan pintu pesawat. Gayanya seperti seorang artis yang akan menyapa penggemarnya. Arthur kemudian menatap punggung Christian, sementara dia masih berdiri di ujung anak tangga paling atas. Dia belum bergerak, sehingga Christian yang melihatnya dari bawah langsung saja gusar melihat Arthur masih berdiri di sana. "Arthur, untuk apa kamu berdiri di sana? Apa kamu mau aku tinggalkan?" Lagaknya seperti presiden saja. "Cepat, jangan menghabiskan waktu," omel Christian kembali. Christian terlihat sangat jengkel, karena dia tidak pernah mau bepergian jauh. Christian tidak akan menyukainya, dia menganggap naik pesawat sangat menghabiskan waktunya, apalagi perjalanannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Dasar manusia tidak sabaran. Aku kan ingin menikmati momen ini. Apalah dayaku," bisiknya kesal. Arthur segera menuruni tangga pesawat, karena dia juga merasa ngeri kalau Christian benar-benar meninggalkannya. "Tuan, jangan tinggalkan aku," katanya sambil mempercepat langkahnya. Christian sama sekali tidak mempedulikannya, dia terus saja meninggalkan Arthur yang mengejarnya dengan napas terengah-engah. "Kalau tidak mau ditinggalkan, segera percepat langkahmu, kita sudah terlambat," kata Christian kesal. "Terlambat? Bagaimana mungkin terlambat? Apa Tuan mengenal negara ini? Aku tahu ibunya berasal dari sini, tetapi dia tidak pernah mengunjungi tempat ini karena terlalu jauh." "Memang manusia hiperbola selalu berlebihan kalau bicara," bisik Arthur kesal. "Arthur, kamu cepat kemari. Apa kamu berjalan sambil tidur?" tanya Christian kembali. Mendengar penuturan Christian, wajah Arthur terlihat cemberut. "Memangnya Tuan mau kemana?" tanya Arthur kembali. "Sudah jelas memenuhi undangan teman lamaku. Apa kamu pikir aku tidak mempunyai teman di sini? Dasar manusia lele," katanya sambil mengomel. "Lele? Apa itu?" tanyanya heran. "Sejenis tanaman langka," tanyanya kembali. "Tanaman? Bukan, jauh amat tebakanmu. Kalau bodoh jangan pakai kebangetan," rutuk Christian marah. "Memang saya kan, tidak tahu Tuan. Apakah saya harus mengetahuinya?" "Tidak penting," ucap Arthur dengan pelan. "Apa, kamu sudah berani kurang ajar? Kamu berani mengatakan penting dan tidak penting kepada saya?" tanyanya lagi. Arthur terdiam mendengar kemarahan Christian, dan Christian selalu memberikan dia tanda kalau dia sudah melebihi batasannya. "Astaga, mengapa mulutku terlalu besar? Maafkan saya Tuan, jangan marah ya," katanya sambil memohon maaf. Christian tidak mempedulikannya sama sekali, dia kemudian segera berjalan dan memasuki mobil mewah yang telah menunggunya setelah mereka melewati urusan imigrasi. Christian terus saja berjalan membuat Arthur semakin kesal, karena dia tidak bisa bergaya laksana seorang artis kenamaan. Arthur terus saja berjalan cepat, tanpa dia sadari dia menabrak seseorang. Arthur terkejut dan meminta maaf. "Maaf Tuan," katanya sambil melihat pria setengah baya yang berada di depannya. Pria itu tidak mempedulikan Arthur, dia hanya berjalan terus dan tidak menoleh sama sekali. Arthur masih menatap punggung pria tersebut sampai menghilang dari pandangan matanya. "Aku merasa seperti mengenalnya, tetapi rasanya tidak masuk akal. Mengapa dia datang kemari? Apa mataku mulai rabun?" bisik Arthur. "Arthur, apa kamu benar-benar mau ditinggalkan?" tanya Christian dengan marah. Arthur melihat Christian melongokkan kepalanya dari mobil, dan wajah Christian terlihat merah padam. "Iya Tuan, saya akan segera ke sana," katanya lagi. Arthur segera masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi belakang bersama dengan Christian. Sementara dia melihat supir mobil tersebut adalah warga lokal. "Tuan, apakah kita langsung bertemu dengan tuanku?" tanyanya kepada Christian. Dia melirik dari kaca spion yang berada di atas kepalanya. Dia melihat Arthur dan terpesona dengan kumisnya. Kumis itu terlihat seperti kumis ikan lele, sebenarnya tidak terlalu mirip. Kalau ikan lele tipis dan panjang, sementara kumis Arthur lebih tebal tetapi kedua ujung kumisnya terlihat lebih panjang dari orang pada umumnya. Lebih mirip dengan kumis polisi di pedesaan Inggris. "Astaga, mirip ikan lele," bisiknya dengan suara perlahan. Dia tidak mengetahui kalau Arthur bisa menggunakan bahasa lokal. Tiba-tiba Christian tertawa terbahak-bahak, membuat pengemudi tersebut terdiam malu. Dia masih belum tahu Arthur mengerti yang dia ucapkan. "Rupanya kita sependapat," tawa Christian akhirnya reda juga. Sementara wajah Arthur terlihat lebih masam dari biasanya.
Apakah kamu memang sengaja ingin mengatakannya secara tidak langsung kepadaku? Tanya Arthur dingin. Maaf Tuan, aku tidak menyangka Tuan mengerti yang aku ucapkan, kata pengemudi itu lagi. What? Maksudmu setiap orang yang datang kemari yang tidak mengerti bahasa setempat bisa kamu ejek begitu saja? Tanyanya geram. Pengemudi itu terlihat malu. Arthur yang sudah sempat marah akan menyerang pengemudi itu lagi dengan kata-kata yang lebih tajam, tetapi Christian menghentikannya. Cukup Arthur, jangan berdebat lagi, mobil ini terasa lebih sempit karena kemarahanmu itu, katanya jengkel. Arthur terdiam mendengar ucapan kemarahan Christian, kemudian Christian segera memerintahkan agar pengemudi itu segera menjumpai majikannya. Mereka melihat pengemudi itu mengambil ponsel dari saku dan menghubungi majikannya serta mengatakan kalau mereka akan segera menuju ke sana. Tuan, bisik Arthur kepada Christian. Ada apa? Tanya Christian dingin, karena dia masih jengkel dengan sikap Arthur. Tuan, sepertinya aku melihat seseorang yang aku kenali, bisiknya lagi. Siapa? Tidak mungkin. Kita jauh dari Amerika, tidak mungkin ada orang yang kamu kenali di sini. Aku tidak lagi mempercayaimu sehubungan setelah peristiwa Uncel Bob. Kamu malah membuat aku malu dan tidak berdaya, cecar Christian. Tuan, Anda tidak boleh hiperbola seperti itu. Aku tidak mempercayai kalau Tuan tidak berdaya, kata Arthur dengan keras kepala. Christian teringat dengan peristiwa Bob beberapa bulan yang lalu. Bob adalah sebuah patung yang berada di taman kota. Patung ini sangat ikonik, Arthur telah mempermalukannya. Ketika itu aku sedang di taman dan memberikan makanan kepada burung-burung yang sedang hinggap di rumput taman kota. Christian sangat bersemangat sekali, sehingga tanpa dia sadari kacamata yang dia pakai terjatuh ke tanah. Patung Bob yang ada di sampingnya sampai dia kira Arthur. Christian terus saja berbicara kepada Bob, sudah pasti orang yang melihatnya menganggap Christian sudah kehilangan kewarasannya. Arthur, mengapa aku mendengar seperti ada seseorang yang tertawa? Tanya Christian heran. Sampai akhirnya dia menyadari kalau Arthur meninggalkannya hanya karena seseorang yang mirip sahabatnya. Christian sangat marah karena dia tidak menyangka Arthur akan meninggalkannya. Maaf Tuan, kejadian itu kan sudah lama berlalu. Jangan diingat lagi, katanya dengan kesal. Christian tidak menanggapinya dan membuang muka ke arah lain dengan rasa tidak suka. Tuan, tujuan kita sebenarnya mau kemana? Tanya Arthur. Arthur ingin mengalihkan perhatian Christian, agar dia tidak mengingat kesalahannya sendiri. Kamu kira kita mau kemana? Tanya Christian menguji Arthur. Saya benar-benar tidak tahu Tuan, katanya kembali. Ayo, kamu tebak. Kalau salah maka gajimu aku potong, ucap Christian. Gaji? Kalau saya tidak menjawabnya maka sudah pasti gaji saya amankan, Tuan. Tanyanya tanpa merasa bersalah sama sekali. Kalau dijawab salah aku akan memotong gajimu, tetapi kalau kamu tidak menjawab aku akan tetap memotongnya. Katanya dengan tenang. Sudah pasti Arthur cemberut mendengarnya dan tiba-tiba menjerit ketakutan. Arg, kata Christian terputus. Mata mereka kini membesar ketakutan, mereka sampai menahan napas karena mereka melihat sebuah mobil besar dari arah samping akan menabrak mobil yang mereka kendarai. Awas, jerit Arthur dan Christian dengan wajah ngeri. Bab 074, Siasat Tak Terduga. Arthur yang tepat duduk di kursi penumpang bagian belakang bersama Christian melihat ke arah samping kirinya dan melihat sebuah mobil dengan kecepatan tinggi akan menabrak mobil yang mereka tumpangi. Karena mereka sekarang berada di persimpangan jalan. Mobil itu sepertinya melanggar lampu merah. Kalau sampai mobil itu menabrak mobil yang mereka kendarai sudah pasti Arthur tidak akan selamat lagi. Mobil itu semakin kencang, tetapi pengemudi mobil yang mereka tumpangi terlihat tenang. Arthur berteriak dengan panik. Awas, cepat kamu jalankan mobil ini. Apa kamu tidak tahu mobil itu berniat menabrak kita? Jerit Arthur panik. Christian dan pengemudi tersebut tersentak kaget mendengar jeritan Arthur. Mereka bahkan tidak tahu kalau ada mobil yang akan menabrak mereka. Pengemudi itu segera menambah kecepatannya dan terlihat lebih panik dari Arthur. Dia kemudian kehilangan konsentrasi karena sedikit lagi mobil itu hampir saja menabrak bumper belakang mobil mereka. Sudah pasti dia terlihat gelagapan. Akhirnya dia mendarat dengan naik ke trotoar dan menabrak sebuah tiang listrik. Christian terlihat kaget, wajahnya memucat karena dia masih belum paham apa yang sebenarnya terjadi. Arthur yang lebih dahulu sadar dan merespon keadaan yang terjadi dengan mereka. Tuan, Anda tidak apa-apa? Tanyanya kemudian. Dia melihat mobil yang ingin menabrak mereka berhenti di pinggir jalan memperhatikan keadaan mobil yang mereka tumpangi. Setelah Arthur melihat keadaan Christian baik-baik saja,
Kini dia menatap mobil tersebut yang berhenti tepat di belakang mobil mereka seolah-olah memperhatikan mereka. Arthur segera membuka pintu mobil tersebut, tetapi pintu mobil itu macet dan tidak bisa dibuka sama sekali karena sebelum menabrak tiang listrik, mobil itu menyerempet kursi besi yang berada di trotoar tersebut. Sementara pengemudi mobil mereka meringis kesakitan karena kepalanya membentur setir mobil. "Mengapa tidak bisa dibuka?" tanya Arthur dengan geram. Dia menendang pintu mobil itu hingga terbuka dan pintunya terpelanting hingga trotoar. Arthur segera mendatangi mobil tersebut, tubuhnya yang tinggi besar terlihat sangat gagah dan tanpa ada rasa takut sama sekali dia mendekati mobil itu laksana seorang jagoan. Wajahnya terlihat garang dan menyeramkan, dia menggeram marah. Kedua tangannya terkepal erat. Dengan langkah lebar dia mendekati mobil itu dan akan mengadakan perlawanan, tetapi sudah pasti mobil yang berniat menabrak mereka tidak ingin berhadapan dengan Arthur, langsung saja mereka bergerak cepat dan menjalankan mobilnya. Dengan marah Arthur segera melayangkan tinjunya di udara. "Kembali, dasar manusia pengecut. Mengapa kalian melarikan diri? Apa yang kalian lakukan?" tanyanya dengan marah. Arthur terus saja marah dan tidak memperhatikan di sekelilingnya, ternyata akibat kecelakaan itu banyak mobil yang berhenti ingin melihat kejadian itu. Sehingga lalu lintas menjadi macet. Sementara para pejalan kaki yang berdiri di trotoar juga terpaku diam sambil kebingungan. "Lihat Bu, lihat ada bule yang lagi marah," kata seorang anak kecil kepada ibunya. Ibu tersebut segera menegur anaknya. "Hush, kamu tidak boleh seperti itu. Tidak sopan, lihat mobil itu. Sepertinya ada kecelakaan," sambung ibu tersebut. Ibu itu terlihat sangat cemas, bahkan beberapa pejalan kaki juga memiliki reaksi yang sama dengan anak kecil tersebut. Mereka kemudian menatap bingung karena ada perawakan Arthur. Kemudian setelah mereka sadar akhirnya mereka mendekati Arthur dan mobil yang sudah ringsek bagian depan. "Tuan, apa yang terjadi?" tanya salah seorang pejalan kaki. "Apa ada yang terluka?" Arthur masih saja terlihat marah, dan mengepalkan tangannya. Sementara itu supir dan Christian segera keluar dari mobil tersebut. Mereka terlihat masih sempoyongan, walaupun tidak ada yang terluka namun keduanya meringis kesakitan. "Kami tidak apa-apa Pak," jawab supir tersebut. Dia menerangkan kejadian yang sebenarnya kepada pejalan kaki tersebut sambil mengusap dahinya karena terbentur dengan setir mobil akibat tabrakan yang sangat keras. "Tuan, saya akan menelepon majikan saya agar kita segera dijemput," kata supir itu lagi. Dia kemudian berjalan menjauh dari Arthur dan Christian, tangannya merogoh kantong depannya dan mengeluarkan ponsel. Arthur yang melihat ke arahnya terlihat sedang memikirkan sesuatu. "Ada apa Arthur?" tanya Christian. "Apa Tuan tidak merasa kita sedang disambut oleh seseorang?" tanya Arthur. "Disambut? Memang kita sedang disambut oleh seseorang, dan dia adalah teman lamaku," katanya heran. "Tuan, apakah daya pikir Tuan berpengaruh karena Tuan masih jet lag?" tanyanya dengan nada mencemooh. Christian menatapnya dengan gusar. "Apa hubungan jet lag dengan masalah ini? Kamu pikir otakku sudah tidak mampu berpikir lagi?" tanyanya lagi. Christian sadar memang dia tidak menyukai bepergian jauh, apalagi dengan menggunakan pesawat udara karena dia mabuk udara. "Kalau begitu seharusnya Tuan bisa melihat dengan jelas, bukan teman Tuan yang aku maksudkan melainkan seseorang yang berniat jahat kepada Tuan," kata Arthur kembali. Christian baru menyadari arah pembicaraan Arthur, sekarang dia sadar ada seseorang yang sengaja ingin mencelakai mereka. "Siapa yang kamu maksud Arthur? Untuk apa dia mencelakaiku? Apa kamu yakin? Atau kamu berilusi lagi? Bisa saja mereka tidak sengaja melakukannya, mereka memang terburu-buru kemudian kamu menganggap seolah-olah mereka sedang mengejar kita," kata Christian tidak percaya. Arthur yang kesal hanya bisa menelan kekesalannya, karena Christian keras kepala sama seperti batu. Dia tidak ingin menanggapi Christian dan sebagai balasannya dia hanya diam dan tidak berbicara sama sekali. "Arthur, kamu ini," ditanya malah diam saja. "Apa kamu pikir aku ini burung beo? Kamu harus memberi tanggapan," kata Christian dengan ketus. Arthur segera mengambil sapu tangan dari balik celana kargo yang dia pakai, kemudian mengusap keringat yang terus saja mengucur membasahi dahinya. "Cuaca di sini benar-benar tidak sesuai denganku," bisiknya kesal. Kaos tipis yang dia pakai sudah lengket karena basah oleh keringatnya sendiri, cuaca panas membuat Arthur merasakan gerah. Sehingga terlihat wajah memerah karena kepanasan. Kondisi Christian tidak jauh berbeda dari Arthur, dia juga mengambil sapu tangan sutra dari saku celananya dan mengusap seluruh wajahnya. Kali ini kesabarannya sudah habis, ketika di mobil tadi dia tidak merasa panas sama sekali karena adanya AC membuat Arthur dan Christian tidak menyadarinya sama sekali.
Sekarang juga kamu jelaskan. Jangan sampai aku menendang kamu keluar dari sini. Katanya jengkel. Loh, bukannya kita sudah di luar Tuan? Mengapa Tuan ingin menendangku lagi keluar? Luar mana yang Tuan maksudkan? Tanya Arthur bingung. Luar angkasa. Sembur Christian marah. Seketika Arthur terdiam, karena bagaimanapun dia tidak ingin membuat Christian semakin marah. Tidak berapa lama kemudian, supir tersebut mendekati Christian kembali. Tuan, sebentar lagi, mobil yang menjemput Tuan akan segera tiba. Maafkan atas kecelakaan ini Tuan, saya tidak becus dalam bekerja, katanya dengan wajah memelas. Christian sadar, supir yang berdiri di depannya ini pasti sudah mendapatkan omelan dari sahabatnya, yang merupakan majikannya. Kamu tidak bersalah. Tapi mungkinkah kejadian tadi disengaja? Tanya Christian. Saya juga menduganya begitu Tuan, karena dilihat dari kejadian tadi mobil itu memang sengaja melaju dengan cepat dan melanggar rambu lalu lintas, jelas supir itu kembali. Christian memejamkan matanya, dia merasakan kepalanya agak pusing. Kemudian dia membukanya kembali dan menoleh ke arah Arthur. Apa yang kamu katakan mungkin saja benar Arthur. Aku bahkan tidak menyangka kalau dia berani menghadapiku. Apalagi ini di negeri orang, kata Christian kesal. Sekarang Tuan sudah paham bukan yang saya maksudkan. Sudah terlalu lama Tuan bersabar bahkan putra Tuan sendiri turut menjadi korbannya, kata Arthur geram. Wajah mereka terlihat semakin masam, selain udara panas yang menyiksa juga karena kekesalan yang kini mereka hadapi. Awas kamu ya, dasar manusia pengecut, gumam Arthur penuh dendam. A few moments later. Bab 075, Janji Dua Sahabat. Christian kemudian melirik Arthur dengan tajam, karena dia tahu sekarang Arthur terlihat penuh dendam dan amarah. Tuan, sebaiknya kita segera berangkat. Mobil jemputannya sudah datang, katanya kemudian. Christian melihat sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam, berhenti tepat di depan mereka. Kemudian supir itu mempersilahkan Christian dan Arthur masuk ke dalam mobil, sementara dia memindahkan semua barang bawaan Christian dan Arthur ke dalam mobil yang baru saja menjemput mereka. Kita sebenarnya mau kemana Tuan? Tanya Arthur heran. Ke rumah sahabat lamaku. Kita akan lama tinggal di sini, dia memberikan kita izin untuk tinggal di salah satu propertinya. Padahal aku ingin membeli propertiku sendiri atau setidaknya aku menyewanya terlebih dahulu. Tetapi aku tidak dapat menolak kebaikannya ketika dia memintaku untuk menerimanya, kata Christian kembali. Setelah beberapa saat kemudian akhirnya mereka sampai di sebuah rumah besar yang memiliki halaman yang luas. Rumah bergaya Art Deco berwarna putih tersebut terlihat sangat nyaman. Dari dalam ruangan keluar lelaki separuh baya dengan senyum lebar menyambut dan memeluknya. Christian, sudah lama kita tidak bertemu. Sambutnya dengan penuh kehangatan. Iya, benar. Sudah lama kita tidak bertemu Lukas. Bersama siapa kamu di sini? Mana cucu lelakimu? Tanya Christian kembali. Cucu, awas kamu ya. Jangan menghinaku seperti itu. Walaupun anakmu usianya jauh di atas putraku tetapi dia tetap putraku yang kuperoleh dengan susah payah. Katanya dengan sedih. Terlihat mendung di wajah Lukas. Christian tahu Lukas menikah di usia yang tidak muda lagi, bahkan putranya lebih cocok disebut sebagai cucunya. Maafkan aku ya, kalau aku sudah menyakiti perasaanmu, kata Christian kembali. Lukas sadar kalau Christian tidak bermaksud buruk, tetapi hatinya masih sedih mengingat ketidakmandirian putranya sendiri, Raphael Liu. Tidak apa-apa Chris, justru sekarang aku merasa sedih melihat putraku. Kepalanya keras seperti batu, dia tidak pernah mau mengikuti perintahku. Bahkan dia selalu saja membuat aku pusing dengan tingkahnya, kata Lukas Liu gusar. Kemudian Lukas terdiam, dan menatap Christian Smith dengan tajam. Kamu masih mempunyai hutang kepadaku Chris. Katanya lagi. Hutang? Tanya Christian heran. Jangan pura-pura lupa, aku menuntutnya sekarang juga, kata Lukas dengan kesal. Aku memang lupa Lukas, kamu jelaskan dengan jelas. Jangan membuat aku semakin gusar, kata Christian sambil memberengut. Kedua orang tua di hadapan Arthur sekarang seperti sedang perang. Arthur hanya bisa menarik napasnya dengan kesal, karena dia ingin segera beristirahat dan mandi. Aduh Tuan, Anda tidak merasa letih? Bisik Arthur kesal. Apa? Tanya kedua pria parubaya yang ada di hadapannya dengan serempak. Mereka kemudian bertanya kepada Arthur dengan heran, karena mereka hanya mendengar Arthur bergumam yang tidak jelas sama sekali. Ada apa? Kalau mau bicara yang jelas.
kata Christian kembali. Christian menatap tajam wajah Arthur, yang telah berubah menjadi masam. Dia bahkan menatap ke arah lain dan tidak ingin memandang ke arah Christian karena kesal. Chris, jangan urusi asistenmu lagi, sekarang juga kita urusi urusan kita, kata Lukas geram. Aku memang lupa Lukas. Jadi kamu katakan saja apa sebenarnya yang ingin kamu katakan kepadaku, kata Christian semakin kesal. Christian menatap Lukas dengan kesal, sementara Lukas yang tidak mau kalah juga menatap Christian dengan kesal. Mereka saling tatap sekarang, Arthur yang merasa letih semakin gusar melihat pertengkaran kedua pria tersebut. Ayo katakan, kata Christian kembali. Tidak, aku tidak akan mengatakannya. Kamu harus mengingat janjimu sendiri, kata Lukas dengan cemberut. Bagaimana aku mengatakannya kalau aku sendiri lupa? Tanya Christian semakin heran. Astaga! Sampai kapan kedua kuda jantan ini akan berduel? Tanya Arthur kepada dirinya sendiri. Keletihan mulai membayangi wajahnya, sementara keringatnya semakin mengucur deras. Bahkan bajunya saja sudah lengket karena keringatnya sendiri. Arthur sudah tidak tahan lagi, dan tidak menyadari suaranya kini tidak lagi berbisik. Mereka melirik tajam ke arah Arthur. Mati aku, pasti aku akan dimarahi, Tuan, pikirnya. Tetapi kenyataannya mereka hanya melirik Arthur, dan menatapnya kesal. Kemudian melanjutkan kembali peperangan mereka. Sekarang juga, kamu ceritakan kepadaku, tuntut Christian. Dia semakin kesal, karena Lukas masih saja keras kepala dan tidak ingin mengatakan yang sebenarnya kepada Christian. Tidak, aku tidak akan menceritakannya. Kamu harus mengingat janjimu sendiri. Kamu memang pria pengecut, hanya pria pengecut saja yang tidak mengingat janjinya, katanya kembali. Christian yang sudah mulai gerah dengan cuaca panas, kini menatap Lukas dengan wajah merah padam. Dia mengepalkan kedua tangannya dengan kesal, posisi mereka kini semakin dekat. Karena sejak dari tadi memang mereka berdiri terus di ruang tamu. Lukas lupa mempersilahkan tamunya untuk duduk. Arthur mulai melihat aura yang tidak bagus di antara mereka berdua. Mereka akan adu jotos, sudah pasti Arthur terlihat panik. Tuan, berhenti. Apa yang kalian lakukan? Tanyanya dengan bingung. Arthur kemudian berjalan mendekati mereka dan berusaha melerai perdebatan mereka berdua. Tetapi mereka sama sekali tidak memperhatikan Arthur, bahkan mereka berusaha untuk saling menjatuhkan. Astaga, bagaimana kalau kedua orang uzur ini sampai berkelahi? Tanya Arthur dengan suara keras. Arthur yakin mereka tidak akan memarahinya dan pasti tidak akan mempedulikan semua perkataan Arthur. Dia semakin berani, karena dia menganggap kedua pria di hadapannya tidak akan marah kepadanya. Jangan diteruskan lagi, perintah Arthur. Arthur salah, kali ini kedua pria tersebut menatapnya dan memandang ke arahnya dengan marah. Apa, kamu sudah berani mengatai aku uzur? Tanya Christian dengan marah. Arthur tersentak kaget, karena dia tidak menyangka kalau Christian menyimak yang dia katakan barusan. Dari mana kamu ambil asistenmu ini? Lihat gayanya saja terlihat aneh ditambah kumisnya yang tidak cocok di wajahnya. Ikan lele saja terlihat lebih tampan daripada dia, sembur Lukas tanpa perasaan sama sekali. Wah, kalau berdebat terlihat seperti musuh bebuyutan. Tetapi kalau menyerangku mereka terlihat kompak, pikir Arthur kesal. Tuan, mengapa Anda berdua sekarang membahas kumisku? Apa yang salah dengan kumisku? Tanya Arthur putus asa. Cukup, kamu sengaja ingin mengalihkan perhatianku ya? Kata Lukas tiba-tiba. Lukas, aku menyerah. Kamu katakan saja apa janji kita berdua, kata Christian menyerah kalah. Hahaha, akhirnya kamu menyerah juga. Baiklah, aku akan mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Cucumu harus menikah dengan putraku. Janji kita dulu adalah menikahkan kedua anak kita kalau mereka memiliki jenis kelamin yang berbeda. Tetapi berhubung anakmu juga seorang pria, maka cucu perempuanmu yang akan menggantikannya. Adil bukan? Tanya Lukas kepada Christian. Cucu, apa maksudmu? Tanya Christian dengan heran. Jangan-jangan kamu memang sudah uzur seperti kata Arthur ya? Kamu tahu betul putraku belum menikah sama sekali. Kata Christian heran. Hahaha, kamu memang sapi tua yang bodoh ya. Kamu tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan matamu, katanya sambil mengejek Christian. Christian semakin heran mendengar ucapan Lukas. Dia menatap Lukas dan Arthur bergantian. Cucu, tanyanya lagi. Cucu dari mana? Apakah aku memang mempunyai cucu? Aku merasa tidak memiliki anak selain putraku, dan putriku yang sudah lama meninggal. Apakah putriku Amanda mempunyai seorang anak yang aku sendiri tidak mengetahuinya? Apakah kamu mengetahui sesuatu Lukas?
Tanyanya kepada Lukas. Sementara itu Arthur hanya diam dengan tatapan penuh misteri. Bab 076, hari pertama tanpa Sonia. Setelah kepergian Sonia, Kiki merasa sangat kesepian. Biasanya mereka akan bercanda bersama dan saling bertukar cerita satu sama lain. Kini Kiki hanya memperhatikan tempat tidur Sonia yang kosong. Hatinya tiba-tiba merasa hampa. Kiki kemudian mengambil tas dan jaketnya. Kemudian dia bergegas keluar dari apartemennya seraya memanggil taksi. Sementara itu, ada sepasang mata yang memperhatikan gerakan Kiki dari kejauhan. Kiki kemudian segera masuk ke dalam taksi online dan memberitahukan alamat yang akan dia tuju. Mudah-mudahan aku tidak mengganggu kemesraan mereka, pikir Kiki sedih. Tetapi entah mengapa dia ingin sekali mendatangi rumah Audi, pada saat itu juga. Kiki meminta taksi tersebut untuk berhenti jauh dari pintu gerbang rumah Audi. Namun dia masih saja mengawasi rumah Audi. Tiba-tiba dia melihat pintu gerbang terbuka, jantung Kiki berdetak cepat. Dia dapat melihat halaman rumah Audi sekarang, matanya menangkap bayangan Audi dan Sonia. Mereka sepertinya akan bepergian. "Non, kita sudah sampai," kata supir taksi tersebut. "Sebentar, Pak," sahut Kiki dari kursi belakang. Kiki memperhatikan wajah bahagia Sonia, mereka bergandengan tangan sebelum masuk ke dalam mobil. Pak supir membukakan pintu mobil untuk Audi lalu berjalan memutar untuk membukakan pintu mobil juga kepada Sonia. Mereka terlihat sangat bahagia, ada rasa perih di hati Kiki, dia benar-benar terluka sekarang. Kiki berusaha untuk tidak terpengaruh dengan yang dia lihat. Hatinya seperti tertusuk sembilu, perih dan kecewa. "Non, bagaimana Non?" tanyanya lagi. "Tunggu Pak, ikuti saja mereka," perintah Kiki. Taksi tersebut akhirnya mengikuti mobil yang membawa Audi dan Sonia. Kiki merasakan kekosongan di dalam hatinya. Tanpa dia sadari, setitik cairan bening meluncur begitu saja dari pipinya yang mulus. Kedua tangannya meremas baju yang dia kenakan seolah-olah dapat menyembuhkan hatinya yang terasa sakit. Sekujur tubuhnya terasa dingin. Kiki mencoba untuk tabah, dengan tangannya dia mengusap air matanya dengan kasar. "Mengapa Anda melakukannya lagi? Tidak cukupkah Anda menyakitiku?" batinnya pilu. Wajah Kiki terlihat sangat pucat, bahkan supir taksi yang memperhatikan dari kaca spion menatap Kiki dengan cemas. "Ada apa Non? Apa Non tidak sehat?" tanya supir itu lagi. Kiki hanya diam, kali ini dia menyandarkan kepalanya ke sandaran kursi penumpang karena terasa sangat berat. "Non, mau Bapak bawa ke rumah sakit?" tanya supir itu kembali sambil melongokkan kepalanya ke belakang. "Tidak usah Pak, ikuti saja mobil itu," bisiknya lemah. Dia menutup kedua matanya dan sementara itu tangan kanannya mulai memijat dahinya, untuk meredakan sakit yang terus dia derita. "Baiklah Non," kata supir taksi itu. Kiki terus saja memijatnya, sampai akhirnya dia merasa taksi itu berhenti dan tidak bergerak sama sekali. Kiki membuka kedua matanya, walau sakit yang dia derita sudah lebih berkurang namun hatinya yang sangat sakit terus saja semakin sakit hingga kembali terluka. Padahal dia sudah bersusah payah untuk mengobati lukanya sendiri, namun malam ini kembali terbuka dan membuat perasaannya semakin kosong dan hampa. "Non, sudah sampai Non," kata supir itu kembali. Kiki melihat Audi dan Sonia telah sampai di salah satu restoran mewah. Kiki tahu restoran itu hanya bisa dikunjungi oleh kalangan atas saja. Jadi hanya orang-orang dengan status tinggi saja yang dapat masuk ke sana. Kiki melihat petugas keamanan segera membantu membukakan pintu mobil Audi dan menganggukkan kepalanya dengan hormat beserta manajer restoran yang datang tergopoh-gopoh menyambut Audi dengan kepala tertunduk hormat. Audi memang selalu saja datang ke restoran ini ketika dia berkunjung ke Indonesia, karena ini adalah salah satu aset Christian Smith. Mata Kiki terlihat merah karena menahan tangis yang hampir saja dia tumpahkan. Kiki sama sekali tidak ingin memperlihatkan kelemahannya. Walaupun dia terlihat sangat sedih dan kecewa namun Kiki masih sanggup untuk melihat kebersamaan mereka. Setelah Audi dan Sonia masuk ke dalam restoran, Kiki meminta sopir taksi online itu agar segera bergerak meninggalkan restoran itu dan berharap luka di hatinya juga terobati ketika dia meninggalkan tempat itu. Kiki akhirnya meminta supir taksi itu membawanya ke salah satu gerai kopi yang berada di pinggiran kota. Kiki segera duduk di salah satu kursi yang berada di sudut ruangan, kemudian memesan secangkir kopi dan memandang keluar dari jendela kaca besar. Sebuah taman yang asri dan dipasangi lampu warna-warni membuat suasana semakin ceria. Tetapi Kiki sama sekali tidak memperhatikannya bahkan Kiki melamun sampai dia tidak menyadari sepasang mata terus saja memperhatikannya. Seorang pemuda tampan memperhatikannya sejak Kiki melangkahkan kakinya di ruangan ini. Ruangan luas itu terlihat sangat nyaman, dengan alunan musik yang lembut menambah ketenangan ruangan tersebut.
Kemudian pemuda itu mendekati Kiki, dan menyapanya. Maaf, apakah Nona sendirian? Tanya pemuda itu kembali. Kiki sama sekali tidak mendengar sapaannya, bahkan Kiki tenggelam dalam lamunannya sendiri. Nona, sapanya sopan. Kiki akhirnya sadar, ternyata ada orang yang berdiri di sampingnya dan menatap ke arahnya. Maaf, tanya Kiki dengan heran. Aku ingin tahu apakah kamu sendirian. Ulangnya lagi. Pemuda itu kemudian menatap wajah Kiki kembali, dan kali ini dia tidak membiarkan Kiki melanjutkan lamunannya kembali. Aku boleh duduk di sini? Tanyanya lagi. Kiki memandangnya dan menganggukkan kepalanya dengan sikap tidak peduli sama sekali. Dia bahkan tidak menoleh sedikit pun. Baiklah, aku anggap Nona setuju aku duduk di sini, katanya kembali. Dengan rasa percaya diri dia kemudian menarik sebuah kursi di dekatnya dan duduk di sebelah Kiki tanpa meminta persetujuan Kiki lagi. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan memperkenalkan dirinya kepada Kiki. Hai, namaku Rocky. Boleh kenalan? Tanyanya kembali. Kiki sama sekali tidak mempedulikannya. Dia kemudian mengambil cangkir kopi itu dan mulai menyesapnya, sampai akhirnya tangan pemuda itu tanpa sengaja menyenggol tangan Kiki. Tanpa dia sadari dia telah membuat Kiki tersedak karena terkejut. Setelah itu Kiki kemudian meletakkan cangkir itu kembali di atas meja dan melotot ke arah pemuda itu dengan marah. Astaga! Apa yang kamu lakukan? Tanyanya kesal. Cairan hitam itu kini telah menodai baju yang dipakai Kiki, kemudian dia segera permisi dan masuk ke toilet yang ada di gerai kopi tersebut. Sementara pemuda itu kemudian memanggil pelayan gerai itu untuk membawa secangkir kopi lagi untuk Kiki sebagai pengganti kopi yang tumpah. Senyum licik terlihat di wajahnya dengan penuh kemenangan. Dia tidak menyadari ada seorang pria yang duduk tidak jauh dari mereka memperhatikan tindak tanduknya. Jack, kamu lihat pemuda itu. Kurang ajar sekali dia, gumamnya marah kepada teman yang duduk di sampingnya. Pria yang duduk di sampingnya hanya menganggukkan kepala, karena dia tahu kalau dia ikut bicara maka kemarahan tuannya akan ditumpahkan kepadanya, jadi sebaiknya dia diam dan tidak mengatakan apapun juga. Jack, apa kamu tuli? Mengapa kamu tidak memberikan komentar apapun? Apakah kamu setuju dengan perbuatan pria kurang ajar itu? Tanyanya dengan geram. Pria yang dipanggil Jack hanya bisa menganggukkan kepalanya kemudian melihat tuannya kembali. Iya tuan, dia sangat kurang ajar. Katanya kembali. Astaga Jack, kamu itu seperti burung beo. Apa kamu tidak bisa mengucapkan kata yang lain selain ucapanku tadi? Tanyanya kesal. Kali ini dia melotot marah ke arah Jack dengan tatapan marah. Astaga, tidak dijawab salah. Dijawab salah lagi, bisiknya kesal. Apa yang kamu katakan? Tanyanya marah. Tidak ada tuan, maafkan saya, katanya kembali. Lalu mereka kembali melihat tingkah laku pemuda itu dan melihat pria itu memasukkan seperti bubuk ke dalam cangkir kopi Kiki. Sementara itu Kiki sudah kembali dari toilet dan duduk kembali ke kursinya. Dia memanggil pelayan untuk membayar tagihannya, tetapi pria itu kemudian menawarkan Kiki secangkir kopi lagi sebagai tanda maaf dari dirinya. Nona, maafkan saya tidak berhati-hati, jadi tanpa sengaja menumpahkan kopi Nona. Sebagai tanda maaf dari saya, terimalah secangkir kopi ini, katanya kembali. Kiki menolaknya secara halus. Tidak perlu tuan, Anda tidak perlu mengganti apapun kepadaku, kata Kiki kembali. Nona tidak baik menolak pemberian orang lain, katanya setengah memaksa. Kiki tidak curiga sama sekali. Dia mengangkat cangkir kopi tersebut dan menerima tawaran pria itu, kemudian mulai menyesapnya. Sampai akhirnya dia tersedak kopinya sendiri karena ada yang menabrak kursinya dari belakang. Aduh, jerit Kiki terkejut.